hustle culture juga sering membuat kita merasa kalau waktu istirahat itu adalah sesuatu yang harus kita rasa bersalah gitu. Iya nggak sih? Kalian pasti pernah ngerasain kayak gitu. Misalnya, ketika kita memilih buat healing atau katakan main game sebentar, seringkali kita ngerasa kayak kita malas atau nggak produktif. Padahal, istirahat itu adalah bagian penting dari siklus produktivitas. Halo semuanya, welcome back to my channel, Zahid di sini. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang lumayan berat tapi penting banget, terutama buat kita sebagai Gen Z. Pernah nggak sih kalian merasa kayak harus terus kerja, terus-terusan produktif dan gak boleh berhenti? Mungkin kalian sering dengar istilah hustle culture, budaya dimana kita ngerasa harus selalu produktif, budaya dimana kita harus selalu sibuk biar dianggap sukses. Nah, di video kali ini kita bakal bahas apakah hustle culture ini benar-benar bikin kita lebih sukses atau justru bikin kita lupa menikmati hidup. So, let's dive in. Pertama-tama, kita perlu ngerti dulu apa itu hustle culture. Jadi, hustle culture itu adalah tren atau budaya di mana kita merasa harus terus bekerja keras tanpa henti. Karena seolah-olah kesuksesan hanya bisa dicapai dengan cara itu. Misalnya nih, kalau kamu kerja di kantor dari jam 9 sampai jam 5 sore, rasanya belum cukup kalau kamu nggak punya side hustle seperti aku gitu kan. Atau kerjaan sampingan, atau kalau kamu belum tidur jam 3 pagi karena masih ngerjain sesuatu, rasanya kayak kamu udah kalah dari orang lain yang mungkin tidurnya lebih malam gitu. Intinya, hustle culture membuat kita berpikir bahwa semakin sibuk kita, semakin dekat kita dengan kesuksesan. Nah, sekarang kita bahas kenapa hustle culture ini bisa memengaruhi kita, khususnya Gen Z. Salah satu alasannya adalah tekanan dari media sosial. Kita hidup di era di mana segala sesuatu itu bisa dilihat dan dibagikan di media sosial. Ketika kita buka Instagram atau TikTok, kita sering lihat orang-orang yang seumuran kita nih, udah pada sukses besar, punya bisnis sendiri, traveling ke luar negeri sendiri, beli rumah, punya mobil mewah, dan tentu saja mereka menampilkan sisi paling keren dari hidup mereka. Kita jadi ngerasa kalau kita nggak melakukan hal yang sama berarti kita gagal. Selain itu, kita juga sering ngerasa harus ngejar standar tertentu, baik dari keluarga, lingkungan, atau bahkan diri kita sendiri. Gen Z cenderung lebih ambisius dan kreatif, tapi itu juga berarti kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri. Nggak ada yang mau ketinggalan zaman atau dianggap nggak produktif. Dan jangan lupa, kita juga hidup di era gig economy. Banyak dari kita yang nggak cuma mengandalkan satu pekerjaan tetap, tapi juga nyari peluang dari pekerjaan-pekerjaan freelance atau part-time. Jadi, hustle culture ini terasa makin relevan banget buat kita, terutama aku pribadi. Itu makanya kenapa aku ingin banget membahas ini. Mari kita dapatkan insight-nya bersama-sama. Oke, jadi kita udah tahu kenapa hustle culture ini menarik buat kita. Tapi sekarang, mari kita lihat sisi lainnya. Hustle culture mungkin terlihat keren di luar, tapi dampak negatifnya itu nggak bisa kita abaikan. Yang paling jelas adalah burnout. Ini bukan cuma tentang merasa lelah fisik, tapi juga mental dan emosional. Ketika kita terus memaksakan diri buat kerja tanpa henti, lama-lama tubuh dan pikiran kita nggak kuat, kita jadi mudah cemas, depresi, dan kehilangan motivasi. Menurut penelitian, generasi kita adalah salah satu generasi yang paling rentan mengalami burnout. Salah satu studi di American Psychological Association menyebutkan kalau orang-orang yang bekerja lebih dari 50 jam per minggu, itu 25% lebih mungkin mengalami stres. Itu 25% lebih mungkin mengalami stres berat dibanding yang bekerja di bawah 40 jam. Kita sering lupa buat berhenti sejenak, menikmati hidup, atau bahkan sekedar istirahat gitu. Apakah ini benar-benar worth it? Selain itu, hustle culture juga sering membuat kita merasa kalau waktu istirahat itu adalah sesuatu yang harus kita rasa bersalah gitu. Iya nggak sih? Kalian pasti pernah ngerasain kayak gitu. Misalnya, ketika kita memilih buat healing atau katakan main game sebentar, seringkali kita ngerasa kayak kita malas atau nggak produktif. Padahal, istirahat itu adalah bagian penting dari siklus produktivitas. Ada quotes bunyinya gini, "If you don't prioritize your life, someone else will." Jadi kalau kita nggak tahu kapan harus bilang cukup, kita bisa terjebak dalam pola yang ditentukan oleh orang lain dan bukan dari kita sendiri. Meski begitu, bukan berarti hustle culture itu sepenuhnya buruk. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Salah satunya, hustle culture mengajarkan kita soal disiplin dan dedikasi buat mencapai sesuatu yang besar.
kita emang butuh kerja keras gitu, nggak ada jalan pintas buat sukses. Hustle culture juga bisa ngajarin kita soal ketangguhan mental, bagaimana kita bisa tetap bertahan di tengah tekanan. Tapi seperti yang dibilang tadi, semuanya harus ada batas. Jangan sampai hustle culture ini justru membuat kita kehilangan hidup kita yang sebenarnya. Kita perlu tahu kapan harus bekerja keras, tapi juga kapan harus istirahat dan menikmati hasil kerja kita. Oke, yang menjadi pertanyaannya, jadi gimana caranya kita bisa menemukan keseimbangan antara kerja keras dan istirahat? Ini beberapa tips buat kalian yang ngerasa udah terjebak di hustle culture, termasuk aku pribadi, atau buat kalian yang pengen menghindari burnout. Yang pertama, buat batasan waktu. Kerja keras boleh, tapi jangan sampai kamu lupa waktu. Coba buat batasan yang jelas antara waktu kerja dan waktu istirahat. Misalnya, kalau kamu kerja dari rumah, tentukan jam kerja kamu sendiri dan berkomitmen untuk berhenti tepat waktu. Yang kedua, istirahat berkala. Jangan nunggu sampai capek dulu baru istirahat. Luangkan waktu setiap beberapa jam sekali buat sekedar bangun, jalan-jalan kecil atau stretching. Ini bisa bantu ngurangin rasa capek yang numpuk dan bikin kamu lebih produktif di sisa-sisa hari. Yang ketiga, fokus ke kualitas bukan kuantitas. Nggak perlu ngerjain banyak hal dalam satu waktu. Coba tentuin prioritas kamu dan fokus ke hal-hal yang benar-benar penting. Kadang lebih baik ngerjain satu hal dengan hasil yang maksimal daripada banyak hal dengan hasil yang setengah-setengah. Ini relate banget dengan aku sebagai seorang yang suka ngupload video. Ini harus aku tetapkan ke diri aku. Yang keempat, luangkan waktu untuk diri sendiri. Jangan lupa buat nikmati hidup gitu. Lakuin hal-hal yang bikin kamu senang, meski cuma sebentar gitu. Mau itu jalan-jalan keluar, baca buku favorit, atau sekedar ngobrol sama teman. Ini penting buat kesehatan mental kamu. Yang kelima, refleksi diri secara berkala. Sempatkan buat evaluasi diri gitu. Tanyakan ke diri kamu, apakah kamu benar-benar menikmati proses yang kamu jalani? Apakah kamu merasa lebih dekat dengan tujuanmu atau justru malah merasa terjebak? Jadi teman-teman, apa kesimpulan dari semua ini? Hustle culture mungkin memberikan motivasi buat kita untuk kerja keras dan mencapai sesuatu. Tapi kita juga harus ingat bahwa hidup nggak melulu tentang kerja. Apakah kita lupa bahwa tujuan hidup kita di dunia itu untuk beribadah gitu? Jadi harus balance lah antara dunia dan akhirat. Kejar juga akhiratmu, mulai belajar ilmu-ilmu agama dari dasar, mulai dari akidah, mulai dari fikih, bagaimana kamu bersuci, bagaimana ketika kamu lagi berpergian, dan seterusnya kamu wajib pelajari itu. Jangan sampai kita kehilangan momen-momen berharga karena terlalu sibuk ngejar kesuksesan. Ingat, sukses itu bukan cuma tentang seberapa banyak kerja yang kita lakukan, tapi juga tentang bagaimana kita menikmati hidup. Jadi, ayo kita coba buat keseimbangan antara kerja keras dan istirahat. Jangan takut buat berhenti sejenak. Nikmati prosesnya, dan yang terpenting, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Semoga video ini bisa membantu. Semoga video ini bisa bantu kalian buat lebih bijak dalam menghadapi hustle culture. Oke guys, itu aja dulu pembahasan kita hari ini. Kalau kalian punya pengalaman atau opini tentang hustle culture, feel free buat share di kolom komentar. Jangan lupa buat like, subscribe, dan klik tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan remember, hidup bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga ibadah yang kuat, dan juga tentang bagaimana kita bisa menikmati setiap langkahnya hingga menuju akhirat kelak. See you in the next video.